Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama merenungkan 3 hal penting dalam kehidupan, yaitu bertentangan, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan beramal ikhlas. 3 hal ini jika kita amalkan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan membawa kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Oke, yang pertama yaitu adalah kewajiban berbakti kepada orang tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap dari kita hadir di dunia ini karena perjuangan dan pengorbanan orang tua. Yaitu ada seorang ibu yang dengan sabar mengandung kita selama 9 bulan, menahan rasa sakit, lalu melahirkan kita dengan taruhan nyawa. Setelah itu, beliau menyusui kita, merawat kita, dan tidak pernah mengeluh meski lelah. Dan ada seorang ayah yang bekerja keras siang dan malam, mencari nafkah agar anak-anaknya bisa makan, sekolah, dan hidup dengan layak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya." Ayat ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan orang tua. Setelah perintah menyembah Allah, langsung disebutkan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka, berbakti kepada orang tua bukan sekedar kewajiban sosial, tapi perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berbakti bukan hanya memberi uang atau hadiah, tetapi juga bersikap sopan, berkata lembut, membantu mereka tanpa disuruh, dan selalu mendoakan mereka, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keriduan Allah bergantung pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Maka berhati-hatilah, jangan sampai ucapan atau tindakan kita menyakiti hati mereka, karena kedua orang tua, baik atau buruk, sangat mustajab di sisi Allah. Yaitu selanjutnya adalah menghormati dan berbakti kepada guru. Selain orang tua, guru juga memiliki peran besar dalam kehidupan kita. Jika orang tua melahirkan kita ke dunia, maka guru melahirkan kita dalam ilmu dan akhlak. Guru mengajarkan kita membaca, menulis, memahami agama, dan membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik.
Dalam sebuah pepatah Arab disebutkan, yaitu berbunyi, "Man la yahtarumul ustaza la yuflihu abadan." Yang artinya, barang siapa tidak menghormati guru, maka ia tidak akan beruntung selamanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi." Hadis riwayat Tirmizi. Guru adalah penerus perjuangan para nabi dalam menyebarkan ilmu dan kebaikan. Lalu, karena itu, menghormati guru berarti menghormati ilmu yang mereka ajarkan. Jangan meremehkan atau membantah mereka. Dengarkan nasihatnya, jaga sopan santun di hadapannya, dan jangan melupakan jasa-jasanya. Meskipun kita sudah sukses, nanti ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah jika disertai dengan adab kepada guru. Tapi ilmu akan hilang manfaatnya jika kita sombong dan tidak menghargai mereka. Yaitu selanjutnya adalah ikhlas dan beramal. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah kita berbakti kepada orang tua dan guru, hal terpenting yang harus kita jaga adalah niat dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5 yang berbunyi, "Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama dengan ikhlas." Ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena izin dipuji atau dilihat orang lain. Berbuat baik kepada orang tua karena ingin disayang atau menghormati guru karena takut dimarahi. Itu namanya belum ikhlas. Tapi jika kita melakukan karena ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keikhlasan yang sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas adalah kunci diterimanya amal. Tanpa ikhlas, amal sebesar apapun bisa sia-sia. Namun, dengan ikhlas, amal kecil sedikit pun bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu menghubungkan bakti dan keikhlasan. Saudara-saudaraku sekalian, bayangkan jika kita berbakti kepada orang tua dengan hati ikhlas, membantu mereka tanpa mengeluh, mendoakan mereka setiap hari, sungguh itu akan menjadi ladang pahala tidak putus. Begitu juga dengan guru, ketika kita menghormati dan mengikuti nasihatnya dengan ikhlas, maka ilmunya akan membawa keberkahan sepanjang hidup. Orang yang ikhlas tidak akan cepat lelah dalam berbuat baik, karena ia tidak menunggu balasan dari manusia, tapi dari Allah. Dan Allah berjanji dalam Quran surah Al-Takhabun ayat 17, "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni beramal ikhlas, niscaya Allah melipat gandakan balasan kepadamu
dan mengampuni dosamu. Baiklah, para saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari uraian tadi, marilah kita ambil 3 pelajaran penting. Yang pertama, yaitu berbakti kepada orang tua adalah jalan menuju ridha Allah. Yang kedua, yaitu menghormati guru adalah kunci keberkahan ilmu. Lalu, yang terakhir adalah yang ketiga, ikhlas dalam beramal adalah syarat diterimanya amal di sisi Allah. Mari kita perbaiki niat kita berbuat baik kepada orang tua, menghormati guru, dan lakukan semuanya karena Allah semata. Semoga kita menjadi anak yang soleh, murid yang beradab, dan hamba yang ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya akhiri ceramah saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.